Selamat datang di channel YouTube kami. Yuk belajar pajak. Kali ini aku akan membuat tutorial pengerjaan soal kasus ESPT PPH pasal 21. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lailatul Mauliyah, jurusan Komputerisasi Akuntansi LP3I Surabaya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian selalu update video terbaru dari channel YouTube kami. Yuk kita lanjut ke soal kasus. Nah, ini adalah soal kasus ESPT PPH pasal 21. Di sini sudah ada data perusahaan, nama wajib pajak, PT Angkasa Jaya, NPWP-nya juga sudah tertera, dan kelengkapan datanya juga sudah tertera di sini. Dan ini adalah kasus-kasus yang akan kita input ke dalam ESPT. Sebelum itu, kita buka terlebih dahulu aplikasi ESPT-nya. Nah, ini adalah aplikasi ESPT-nya. Di sini saya sudah menyediakan file untuk PT Angkasa Jaya dan saya sudah menginput profil perusahaan. Kita bisa lihat profil perusahaan dengan cara kita mengklik profil, kemudian sudah tertera di sini. Semua datanya juga sudah lengkap. Setelah itu kita simpan, kemudian klik OK. Nah, untuk membuka file tersebut kita bisa klik database, kemudian pilih database. Nah, di sini sudah ada PT Angkasa Jaya yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kita pilih DB. Kemudian untuk loginnya kita bisa isi username-nya dengan administrator, password-nya kita bisa ketik dengan angka 123. Kemudian klik login. Login berhasil dilakukan, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa membuka lewat pilih SPT, kemudian buka SPT. Nah, di sini sudah tertera masa pajak bulan Agustus tahun 2020 sesuai dengan kasus yang akan kita input. Kemudian kita klik buka SPT. SPT berhasil dibuka. Selanjutnya kita akan menginput kasus yang pertama. Ini adalah kasus yang pertama, data pegawai tetap yang menerima penghasilan di atas PTKP. Di sini sudah tertera nama karyawan, status, NPWP, gaji pokok, dan di sini juga sudah tertera untuk gaji brutonya, PTKP, dan PPh 21 terutang. Jadi kita tinggal menginput saja ke dalam aplikasi ESPT-nya. Kita buka dulu aplikasinya. Kita pilih isi SPT, kemudian kita pilih daftar pemotongan pajak, kemudian kita pilih satu masa pajak, dan ini adalah daftar pemotongan pajak bulanan. Dan untuk mengisi penginputan data yang baru kita bisa pilih tambah. Di sini kita bisa isi NPWP-nya sesuai dengan yang di data. Untuk namanya juga kita sesuaikan yang di data. Di sini untuk kode objek pajak kita bisa klik. Di sini ada dua pilihan. Ada 21101, ada 21102. 21101 ini adalah untuk pegawai tetap dan 21102 ini adalah untuk pensiun. Dan karena kita menginputnya adalah pegawai tetap, maka kita pilih yang pertama untuk pegawai tetap. Kemudian jumlah penghasilan bruto kita bisa lihat di data yang sudah disediakan. Bisa lihat jika kita copy.
Kemudian kita paste. Kemudian untuk PPH yang dipotong kita bisa lihat juga di data. Kemudian setelah semuanya diinput, kita pilih simpan. Karena kita tidak akan membuat pemotongan pajak yang baru, kita pilih no. Dan sudah jadi kita penginputan untuk kasus yang pertama di sini. Jika kita ingin mencetak, kita bisa klik cetak di sini. Karena kita akan mengerjakan untuk kasus yang kedua, kita bisa klik close dulu. Kita lanjut ke kasus yang nomor 2. Ini adalah data pegawai tetap penerima penghasilan di bawah PTKP. Untuk kasus nomor 2, ini sudah ada 3 pegawai dan tidak memiliki NPWP dan PTKP-nya sudah tertera, penghasilan bruto secara keseluruhan juga sudah tertera, tinggal kita menginput ke aplikasi ESPT-nya. Kita buka aplikasi ESPT-nya, kita pilih isi SPT, kemudian daftar pemotongan pajak, kemudian pilih satu masa pajak. Nah, tadi kita sudah menginput di bagian A penghasilan melebihi PTKP. Sekarang kita akan menginput penghasilan tidak melebihi PTKP atau di bawah PTKP di bagian B. Tadi ada 3 pegawai, kita ketik 3, kemudian penghasilan bruto pegawai kita sesuaikan dengan yang di data. Setelah itu simpan, kemudian close. Kita pilih isi SPT, kemudian SPT induk. Nah, di sini sudah tertera jumlah 4 pegawai dan jumlah penghasilan brutonya juga sudah bertambah. Selanjutnya kita lanjut ke pernyataan dan tanda tangan pemotong. Kemudian jika dirasa datanya sudah lengkap, lalu pilih simpan, kemudian pilih OK, lalu close. Lanjut ke soal kasus yang ketiga. Ini kasus nomor 3, data pegawai tidak tetap atau tenaga lepas. Di sini sudah terdapat nama, alamat, NIK, status, NPWP, non-NPWP berarti tidak memiliki NPWP, kemudian gaji bruto. Tinggal kita menginput ke dalam aplikasi SPT-nya. Kita buka aplikasi SPT-nya, kita pilih isi SPT, kita pilih daftar bukti potong, kemudian pilih tidak final. Karena tadi saya sudah membuat datanya, jadi kita close, kita buka, dan sudah kita buat tadi. Nah, ini NPWP-nya kita isi 00 karena di kasus nomor 3 tersebut tidak memiliki NPWP. Nama, NIK, dan alamat kita sesuaikan dengan data. Kemudian untuk kode objek pajak kita pilih upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas 21.100.03. Kemudian kita pilih perhitungan detail. Karena cara pembayarannya bulanan, maka pilih bulanan. Statusnya K1. Kemudian jumlah hari kerja 25 hari. Kemudian untuk penghasilan bruto kita sesuaikan dengan yang di data. Nah, di sini akan secara otomatis PPh yang dipotong akan muncul. Kemudian pilih selesai. Di sini sudah terkena tarif 5%. Jangan lupa tanggal diubah 31/8/2020. Selanjutnya pilih simpan. Jika dirasa tidak ingin membuat data yang baru, kita pilih no. Nah, ini sudah terinput
Dan apabila kita ingin mencetak, maka pilih cetak daftar. Karena kita akan melanjutkan soal kasus yang nomor 4, maka kita close. Ini adalah kasus nomor 4, data bukan pegawai yang menerima penghasilan. Di sini sudah lengkap datanya, tinggal kita input ke dalam aplikasi ESPT-nya. Kita buka aplikasi ESPT-nya, kita pilih isi SPT, kemudian daftar bukti potong, kemudian pilih tidak final, dan ini karena saya sudah membuat sebelumnya, jadi kita akan membuka data yang sebelumnya. Ini dia. Kita masukkan datanya, NPWP-nya, kita sesuaikan dengan data, nama, NIK, dan alamat juga kita sesuaikan dengan yang di data. Kemudian untuk kode objek pajak, kita pilih imbalan kepada tenaga ahli, pilih 21.100.07, kemudian pilih perhitungan detail, kemudian kita pilih tidak berkesinambungan sesuai dengan soal, tidak berkesinambungan, maka kita masukkan jumlah penghasilan brutonya langsung, sesuaikan dengan data sebesar 50 juta. Untuk PPh pasal 21 yang dipotong akan langsung muncul di sini. Lanjut, kita pilih selesai. Maka tarifnya sudah tertera di sini langsung, tanggal jangan lupa diubah. Kemudian klik simpan. Karena dirasa tidak akan membuat data yang baru, kemudian kita pilih no. Maka datanya sudah lengkap. Kemudian kita close karena kita akan membuat dan mengerjakan soal kasus yang nomor 5. Untuk kasus yang nomor 5 ada data untuk PPh 21 final, datanya juga sudah lengkap, tinggal kita menginput ke aplikasi ESPT. Kita buka aplikasi ESPT-nya, kita pilih isi SPT, kemudian daftar bukti potong, kemudian kita pilih final. Untuk membuat baru, kita pilih baru, kemudian kita isi NPWP-nya sesuai dengan yang ada di datanya. Kemudian kita isi namanya sesuai dengan yang ada di data. Kemudian untuk kode objek pajak kita klik, kita pilih uang pesangon yang dibayarkan sekaligus 21.401.01. Kemudian jumlah penghasilan brutonya kita sesuaikan dengan yang ada di data sebesar 90 juta. Kita ketikkan saja langsung. Maka tarif dan PPh yang dipotong akan muncul secara langsung. Untuk tanggal jangan lupa diubah. Kemudian klik simpan. Jika tidak membuat bukti potong yang baru, kita klik no. Maka daftar bukti potong final sudah jadi. Kemudian kita klik close. Untuk pengisian SSP atau SSE, di sini datanya juga sudah lengkap dari kode akun pajak sampai NTPN. Jadi kita tinggal langsung menginput ke aplikasi ESPT-nya. Kita buka aplikasi ESPT-nya. Kemudian kita pilih isi SPT, kemudian daftar SSP atau PBK. Nah, di sini sudah tercantum PPh terutangnya. Kemudian kita klik tambah. Kemudian kita pilih kode akun pajaknya 41121.
karena pasal 21. Jika 41127 ini adalah PPh pasal 26. Karena kita akan mengikut PPh pasal 21, maka kita pilih yang pertama. Kemudian kode jenis setoran kita pilih sesuaikan dengan data yang ada di sini. PPh tidak final 100, jadi kita pilih 100. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan. Kemudian nomor bukti NTPN-nya yang kita input dari datanya, kita sesuaikan. Kemudian jumlah yang disetor sesuaikan dengan yang ada di PPh terutang 1490. Setelah selesai, keterangannya tetap 0 karena untuk SSP. Kemudian klik simpan. No. Kemudian tinggal PPh final yang PPh terutang yang 2 juta ini kita tambahkan juga. Kita pilih kodenya 41121. Untuk kode jenis setorannya 401 kita sesuaikan. Kemudian tanggal juga kita sesuaikan. NTPN-nya juga kita sesuaikan dengan yang didata. Jumlah PPh yang disetor kita samakan. Untuk keterangan kita pilih yang 0 untuk SSP, kemudian pilih simpan. No. Setelah selesai, kita akan lanjut pembuatan CSV dan pelaporannya. Untuk pembuatan CSV dan pelaporan SPT, kita bisa klik CSV, kemudian pelaporan SPT, pilih masa yang akan kita buat file CSV, kemudian klik buat file CSV, kemudian klik save. Maka CSV berhasil dibuat, kemudian klik OK, kemudian klik close. Untuk kita melihat SPT induk dan untuk mencetaknya kita bisa pilih isi SPT, kemudian SPT induk, dan ini adalah SPT masa pasal 21. Ini adalah B1, B2, C, D, dan E. Ini sudah lengkap, jadi kita coba cek untuk dicetak. Dan SPT PPh pasal 21 siap di print. Sekian tutorial dari saya. Salam dari saya, jangan lupa bayar pajak. Ayo peduli pajak. Thanks for watching.